Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-140. Masih dengan tema pengadilan teks yang kali ini akan mendakwa cerpen karya Iis Taulida yang berjudul Teror Pembisik. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air kita ikuti bersama dan semoga dalam perbincangan ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Teror pembisik. Ini saudara terdakwa, kalau di caption itu ada kalimat Semuanya berawal dari kemiskinan. caption, bukan word. Oh, oke, dialog, caption. Dialognya. Apa kabar? Apa kabar saudara Baik. terdakwa? Baik. Apakah Anda menerima kutukan? Apakah Anda Hari ini hari menerima ini kutukan? menerima kutukan? Itu pertanyaanku. Sebagaimana itu kan pertanyaan hakim. Enggak, terus kan nanti dari Iya, tapi itu pertanyaan hakim. Apakah Anda hari ini mendapat kutukan sebagaimana mimpi saya tadi malam? mimpi apa itu? Gitu. Jadi ada yang bermimpi katanya Iis itu nggak bisa hadir di setiap minggu keempat karena dapat kutukan dari neneknya. Nenek aku yang di mana? Entah nenek yang mana. Nenek Yang jelas di rumah udah pikun ya, sama udah sakit-sakitan, yang di Brebes juga. katanya dapat kutukan dari setiap minggu keempat tuh nggak bisa hadir. Izin katanya. Ya, sebagaimana itu cerpennya lah. Pembisik itu. Ini kan halus semua ini. Aduh. Baik, kita coba untuk membuka satu persatu. Semoga bisa mendapatkan kejelasan. Yang setelah saya baca itu, yang jadi pertanyaan mendasar adalah ini sosok pembisik yang mengendalikan si aku, ya, seorang anak yang jadi gelandangan, yang jadi pengemis ya, karena diajari oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah di sini tidak tertulis asal usul si pembisik tersebut. Artinya tidak ada riwayat bagaimana si aku sampai kepada hidupnya itu dipengaruhi oleh pembisik dan sampai dia melakukan eksekusi terhadap bapaknya karena dendam di masa lalu, karena dendam terhadap pembiaran ketika ibunya melahirkan sampai ibunya meninggal, tapi kemudian bayinya diselamatkan oleh bapaknya. Ya, jadi riwayat pembisik itu tidak terjelaskan di sini. Yang menjadi alasan si aku melakukan eksekusi pembunuhan terhadap bapaknya lebih kuat disebabkan oleh dendam terhadap pembiaran terhadap ibunya yang saat itu sedang melahirkan si adik si aku. Kemudian merasa marah juga karena hanya dia yang dipertahankan, tidak dilepas, tidak diadopsi oleh orang lain,
Sementara adik-adiknya itu kan diadopsi oleh orang-orang gitu kan, ya, mendapat kehidupan yang layak. Sementara dia diperbantukan lah istilahnya untuk membantu ayahnya yang sangat malas, yang luar biasa malas katanya. Nah, eh, secara keseluruhan sebenarnya nggak ada persoalan penting ya, selain yang saya pertanyakan tadi. Artinya riwayat komunikasi atau hubungan antara si aku dengan pembisik itu yang tidak terjelaskan. Karena bagaimanapun eh, jembatan ini penting agar pembaca bisa memaklumi, selain karena sebab dendam, karena sebab marah, ada sebab lain yang sangat khusus menimpa si aku atau dialami oleh si aku, sehingga di dalam kepalanya itu punya tujuan untuk melenyapkan bapaknya. Misalnya saja begini, misalnya yang dimaksud si pembisik itu adalah arwah ibunya, gitu. Nah, tetapi arwah ibunya itu tidak sekadar apa ya, tidak sekadar menyuruh membunuh, tetapi ada penceritaan yang lain, penceritaan yang khusus. Misalnya ada peristiwa yang tidak diketahui oleh si aku dan itu benar-benar benar-benar kejam misalnya yang dilakukan oleh bapaknya, sehingga arwah atau roh si ibu merasa tidak terima lah, sehingga dia ingin dibalaskan dendamnya. Tetapi dalam dalam peristiwa yang umum, apakah itu bisa diterima? Misalnya seseorang yang sudah meninggal mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan manusia yang masih hidup, kemudian mendesak, mendorong, membisiki agar orang yang masih hidup itu melakukan apa yang dikehendakinya. Karena biasanya yang melakukan bisikan itu bukan ruh, bukan arwah, tetapi sejenis jin, sejenis jin jahat. Itu biasanya kayak gitu. Nah, makanya disinilah muasal si aku dengan pembisik itu yang tidak terungkap. Kalau dari peristiwa ke peristiwanya, saya pikir nggak ada masalah gitu. Sampai di ending misalnya dua polisi yang menginterogasi dia tewas kena tembak seperti dia yang melakukannya, gitu kan. Itu nggak ada masalah gitu. Tetapi hubungan antara si aku dengan pembisik ini yang tidak terjelaskan. Bagaimana menurut saudara penuntut? Kalau menurut saya, dari paragraf awal sampai akhir itu yang di ending ya, 2 paragraf menjelang ending itu, dari usai memberikan kemudian sampai keesokan paginya, ini seperti ada jika tadi Pak Hakim mengatakan tidak ada masalah, kalau saya seperti ada ganjalan. Jadi ada seperti ketidaksadaran atau emosi yang terputus gitu antara aku dengan para penginterogasinya. Ini kan memang disengajakan ya, dibuat seolah-olah seperti si aku yang melakukan pembunuhan itu gitu. Nah, kemudian di paragraf di atasnya itu kan masih menceritakan kronologi bapaknya gitu, pembunuhan bapaknya. Alangkah baiknya diberi tanda bintang gitu untuk memisah bahwa ini kan sudah berbeda gitu, sudah kembali lagi. Maksudnya ini untuk ending itu kan sudah balik ke lagi cerita ke awal gitu kan, sudah interogasi gitu. Jadi
soal bapaknya yang yang mati itu, yang meninggal itu, karena sebetulnya kan ulah dia ya, ulah si aku gitu sebetulnya, realnya gitu, yang Atau diarahkan, ya, atau diarahkan tuduhannya kepada si aku. tapi memang si aku juga kan yang membunuh. Belum tentu, Nggak tahu. karena ada pembisik di situ. Ada peran pembisik Baik, di situ. pembisik di situ yang tadi diungkapkan itu kan bukan setan, bukan apa, tapi sejenis jin jahat gitu kan ya, misalnya gitu. Ya, Tapi sebangsanya. jika Pak Hakim mengatakan bahwa memang ini harus ada jembatan ke antara hubungan aku dengan pembisik gitu, yang yang ini memang biasa sih gitu, yang sering terjadi, yang sependek pengetahuan saya gitu kan, yang namanya keinginan atau yang timbul misalnya itu tidak disadari oleh dirinya, itu kan seperti dia berhalusinasi gitu, seperti dia juga ngomong dengan siapa gitu kan, tapi dianya sendiri kayak seolah-olah itu tuh di luar kendali gitu, di luar kendali dia, tetapi ini masih apa ya istilahnya, masih bisa dinalar gitu kan. Jika memang ini ulah jin jahat, saya pikir pembahasannya cukup rumit nanti, bukan rumit sih ya, pembahasannya harus klinik-kliniknya itu yang mengarah ke mistis-mistisnya itu harus mau tidak mau ada gitu. Tapi dari ini kan dari awal paragraf sampai akhir saya juga tidak menemukan sebagaimana ciri khas tulisan Istaulida yang lagi-lagi yang mengangkat soal mistis gitu. Tapi ini lebih kepada permainan psikologi gitu kan, psikologi tokoh aku yang bimbang, yang marah, yang ingin membunuh bapaknya karena dibisiki oleh sesuatu. Saya mau mengatakan sesuatu aja ya, antara sesuatu gitu kan. Yang tapi ini memang jika ditelisik dari kondisi jiwa si aku juga, saya pikir perlu. Dia kan mengalami gejolak yang luar biasa. Terlahir dari keluarga miskin, ibunya meninggal, adiknya juga meninggal, adik bungsunya. Yang dua adiknya lagi diangkat dan hidup layak oleh orang baik hati, ya, oleh orang baik hati. Nah, sementara tinggal si aku yang harus menemani ayahnya mau tidak mau gitu, dan tetap dipekerjakan sebagai pengemis gitu. Artinya selain ada faktor eksternal, internal kejiwaan si akunya sendiri perlu diberikan tanda, perlu diberikan kode. Apakah dia misalnya memiliki kelainan atau mengalami depresi, ya gitu kan, depresi pasti berat misalnya, pasti. gitu kan. Nah ini penting gitu. Stres berat, depresi. Entah karena trauma benturan, entah karena emang situasi yang kan begini. Ada yang paling mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak yang mendapatkan tekanan, itu biasanya mereka liar. Untuk berontak untuk gitu. Iya, untuk melepaskan diri dari tekanan situasi itu, mereka bersikap liar. Dia tidak menurut ke orang tuanya, dia kabur lah, atau pergaulan bebas lah, atau apa misalnya. Jadi ya harus diberikan fondasi juga tuh, kenapa dia masih nurut ke bapaknya gitu. Iya. Karena biasanya yang sudah, apalagi misalnya sudah menginjak remaja, itu ya kalau tidak kabur, melawan. Iya. Tidak mungkin mau bekerja sama lagi gitu. Akhirnya dia tidak mungkin mau tetap tinggal di situ, kecuali ada satu hal yang membuat dia tidak bisa pergi. Apa itu? Nah itu kalau mau ya harus dijelaskan. Kemudian kalau ini si akunya masih di bawah umur,
tentu dalam proses interogasinya juga harus didampingi. Jadi kalau yang di bawah umur itu biasanya tidak ada interogasi. Ini pertanyaan saya juga, maksudnya gini. Iya, saya belum selesai. Satu kalau anak di bawah umur itu biasanya langsung ditangani oleh psikolog. Kalau seorang itu yang di atas umur tetapi tindakannya tidak wajar, dia didampingi atau dikonsultasikan dulu dengan psikolog agar pihak yang berwajib bisa menentukan apakah ini bisa di BAP atau direhabilitasi terlebih dahulu. Ya. Tuh. Ya, betul. Ya kan? Betul. Maksud saya gini, apakah setiap kasus yang ini kan agak misterius juga, maksudnya kasus yang bersifat kriminal seperti ini gitu kan, karena banyak ya anak-anak yang kayak tawuran, kemudian ya bacok-bacokan gitu antara temannya gitu, antar musuhnya gitu kan. Nah, itu kan hanya langsung dijebloskan saja gitu ke penjara gitu, tanpa harus melakukan proses interogasi gitu. Saya membayangkan bahwa interogasi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki kasus tertentu gitu. Apakah memang seperti apa gitu? Itu biasanya kalau yang mengalami interogasi itu masuk sih kategorinya kalau pembunuhan, tetapi harus menghitung usia. Gitu. Jadi dia tidak langsung disidangkan, ada proses pengusutan dulu, pencarian data fakta gitu kan, menghadirkan saksi-saksi gitu. Sebelum persidangan saksi itu juga dihadirkan, diidentifikasi. Jadi ada olah TKP. Gitu. Iya betul. Kemudian ada apa namanya? Rekonstruksi. Rekonstruksi di situ. Itu kan untuk memperkuat nanti pada proses persidangan seperti apa keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Tetapi kan ini kembali kepada status umurnya berapa. Nah, ini prosesnya rumit. Taruhlah ini dia harusnya kalau dalam situasi seperti ini kan di bawah umur ya. Kalau dari karakter yang ditunjukkan oleh penulis kan ini di bawah umur. Maka mau tidak mau dia harus didampingi atau harus dikonsultasikan dengan psikolog terlebih dahulu. Kemudian proses ini juga tidak mengalami interogasi seperti itu. Iya, jadi itu seperti tidak. Orang dewasa, kemudian di ending itu kan di akhir, ya ini peristiwa yang saya pikir hanya bisa dilalui, hanya bisa dilakukan oleh orang hanya yang bisa dialami. Iya, hanya bisa dialami oleh orang yang cukup umur. Yang mana? Yang di ending itu tahu. Kalau ending nggak masalah. Nah, saya bilang nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum cukup umur, dia harus dampingi psikolog. Itu prosedurnya. Ini masalah prosedur. Masalah peristiwa tiba-tiba dia membunuh polisi itu bisa saja dibantu oleh kekuatan gaib misalnya. Itu sangat mungkin. Kalau itu sangat mungkin. Misalnya juga dulu ada seorang polisi berpangkat mayor kalau tidak salah membunuh iparnya sendiri, menembak iparnya sendiri. Tetapi teridentifikasi gila, depresi. Ya dia direhabilitasi terlebih dahulu. Dia bebas dari hukuman karena terindikasi gila. Itu saya jadi teringat gila dengan bodoh itu kan berbeda tuh. Ya enggak. Maksudnya ya gila itu artinya dia masih memiliki kesadaran kan? Bukan, dia sebelum peristiwa itu terjadi dia sudah mengalami perawatan. Sudah konsultasi ke rumah sakit jiwa lah, dia psikolog yang berkaitan dengan kejiwaannya gitu loh. Sehingga tindakan penembakan itu diusut kan, asal usulnya dari mana gitu loh, situasi kejiwaannya seperti apa. Hampir seluruh proses peradilan itu ya begitu seluruhnya. Itu kalau berkaitan dengan peristiwa pembunuhan. Ada lagi atau ada yang mau ditanyakan? Nah, seorang pembisik ini kalau mengidentifikasi pembisik itu ya kan bukan manusia, bisa disebut seorang juga. Iya, makanya ini yang disebut pembisik tadi
apa karena gitu? adanya Apakah perlu adanya direalkan? pembisik, Kan bisa dirinya sendiri juga. makhluk pembisik, kekuatan pembisik. Iya, sama bisa kekuatan. Tapi yang tidak terjelaskan kan Apa? relationship-nya seperti apa gitu loh. Nggak ada. Apa sih yang namanya? Nggak ada penjelasan itu apa. Ada gitu di psikologi itu ada gitu namanya. Apa? Orang-orang yang selalu apa sih diteror suara-suara gitu-gitu kan? Apa ya? Ya depresi. Ada yang fobia misalnya, atau ya biasanya karena fobia. Ada misalnya orang yang ketika di ketinggian dia pengennya terjun, bukan bunuh diri, pengen terjun. Ada yang takut ketinggian, ada yang ketika sudah di posisi tinggi dia pengen melompat. Ada, itu kan bisikan. Tetapi ketika ini terus menerus membayang-bayangi, ya, maka harus ada riwayat. Kalau sekadar keinginan untuk membunuh, sekadar keinginan untuk terjun bunuh diri misalnya, saya pikir banyak orang yang merasakan itu, yang mengalami itu. Tetapi yang khusus terhadap satu sosok tertentu, misalnya ini karena kepada bapaknya gitu kan, paling tidak ada riwayat si pembisik ini atau siapapun itu punya cerita yang tidak bagus, punya cerita tidak menarik, punya cerita sakit hati lah, dendam atau apapun itu dengan sosok bapaknya ini gitu. Atau misalnya dia pernah tenggelam di sungai gitu kan, kelelep tapi selamat, kemudian si penunggu sungainya itu membayang-bayangi, bisa jadi karena apa? Karena bapaknya dulu pernah buang apa di sungai itu yang ternyata ada bunculnya, misalnya gitu loh. Misalnya itu kan bisa, artinya hubungan-hubungan ini yang meskipun tidak harus detail, tetapi menjelaskan bahwa tindakan si aku itu beralasan, tidak bisa dibantah karena ada relasi yang dialami sebelumnya. Si penunggu sungai itu marah karena bapaknya anu atau bapaknya pernah berjanji akan apa ketemu si makhluk itu tapi ingkar. Iya, berarti kan itu ya. Ya makanya harus ada riwayat. Mistisnya. Harus ada riwayat. Riwayat mistisnya harus terjelaskan. Nggak apa-apa, misalnya gini, karena hari ini kan segala sesuatu bisa terjadi. sangat mungkin. Bahkan yang tidak nalar sekalipun. Nah, seorang anak membunuh bapaknya udah biasa sekarang. Biasa banget. Bahkan bolak-balik juga biasa. Bahkan mungkin kalau mau disederhanakan, gini, hanya gara-gara tidak dibelikan motor bapaknya dibunuh. Itu kan kejadian nyata. Apa yang harus kita eksplorasi di situ? Kejiwaan si orang, si anaknya. Maka kalau mengabaikan misalnya pembisik itu sebagai unsur eksternal, tetapi dari dalam dirinya sendiri, ya kejiwaan si anak, si akunya ini yang harus dijelaskan. Dari kecil sukanya mainan pisau, sukanya ngiris-ngiris tangan apa. Jadi riwayat kekejaman itu dia sudah psikopatnya udah. Iya, psikopat. Riwayat kekejamannya sudah terbangun sejak kecil. Didukung oleh kenyataan ibunya meninggal, ditelantarkan oleh bapaknya, adiknya dibiarkan diadopsi oleh orang lain dan hidup enak sementara dianya ditahan. Betul. Iya kan? Jembatan yang paling mungkin. Ya kalau misalnya mau menutup
sosok pembisik ini bukan sebagai Iya. sesuatu yang mistis, gitu kan? Ya dari dalam dirinya, gitu. Karena dia sudah terbentuk misalnya. Misalnya kita pernah mendengar ada seorang gadis kecil ya 16 Iya, tahun yang membunuh anak kecil, bayi, iya, kemudian balita. membunuh lemari. balita disembunyikan di Ya. lemari gitu. Karena apa? Dia sering nonton film kekerasan, video-video kekerasan. Iya, artinya kan Nah itu dia karena sering diperkosa, mengalami misalnya kekerasan misalnya seksual. mengalami kekerasan seksual, dendamnya bertumpuk gitu. Dia denial. Nah, jadi pembisik itu hanya sebagai perantara saja gitu loh, bukan peran utama, bukan yang mendorong Iya. dia hanya beralasan saja. Iya betul. Hanya beralasan kalau mau mengidentifikasi tokohnya sebagai Manipulatif psikopat. ya. Iya, manipulasi aja gitu. Nah, riwayat kekejaman yang dialami oleh dirinya itu yang kemudian tidak perlu dijelaskan gara-gara ini kemudian dia begitu. Enggak. Tinggal diceritakan aja bahwa dia sering sering diperkosa sering disetubuhi oleh bapaknya karena dia parasnya cantik misalnya ya. Terus saja. Lama-lama jadi dendam. Kemudian ketika dia berhadapan dengan polisi dia bilangnya pembisik. Kemudian ketika dia berhadapan dengan bapaknya dia beralasan kepada pembaca ada yang bisikin. Padahal karena dia psikopat, menipu siapapun. Betul. Memanipulasi siapapun termasuk pembaca gitu loh. Unsur mistis. Ya terserah iya. gitu kan mau pilih yang mana gitu. Tawarannya adalah mau dialihkan ke psikopat atau ada unsur magisnya di situ. Kalau unsur magis ya harus ada riwayat yang dijelaskan di dalam ini gitu. Sebenarnya seperti apa? Ya. Ini kan nggak ada merinding-merindingnya sama sekali gitu. Ya nggak ada, berat aja dari gini. Iya. Kemudian ini lebih mati. Dia mati. Ya, kalau mau jadi psikopat ya harus dipertajam ke penderitaannya, kekejaman yang dialaminya. Lebih banyak interogasinya kan, ratusan pertanyaan. Ratusan pertanyaan tapi tidak disebutkan salah satu pun itu. Satu pertanyaan pun tidak disebutkan, tidak dituliskan di sini. Tapi ada di sini cuma yang gitu. Cuma satu kan? Iya. Di rumah itu hanya ada kalian berdua. Ya. Itulah. Siapa lagi yang membunuhnya kecuali cuma sedikit. Itu kan sudah menohok sebetulnya pertanyaan itu kan sudah ngunci gitu loh. Sudah dia kan tertuduhnya nggak ada lagi. Nggak bisa aja, bisa bu. Ya itu pertanyaan yang sebenarnya juga pertanyaan umum, pertanyaan yang bisa dengan mudah dibantah. Misalnya gini, kalau sebagai polisi itu kan juga dia harus mengusut riwayat sebelum si orang itu meninggal. Dia punya masalah dengan siapa? Rumit tuh. Panjang. Gitu loh. Jadi polisi juga tidak bisa serta-merta memastikan bahwa si anak itu sebagai pembunuh. Nggak bisa. Jadi pertanyaan harus diganti. Tapi bagaimana dengan barang buktinya? Barang bukti itu kan juga ada sidik jari. Sidik jari dan sebagainya itu harus ada. Makanya pertanyaan polisi harus diganti. Sidik jari menunjukkan itu sidik jarimu. Ya jadi tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibantah lagi oleh si aku. Sidik jari, kemudian saksi mata misalnya yang melihat di malam itu ada orang yang lewat menjadi saksi tapi tidak mau disebutkan, tidak boleh diungkap identitasnya. Ya, kalau mau logis ya begitu. Kalau mau main main ini kan. Iya, kalau main polisi-polisian lah. Bukti gitu kan. Polisi-polisian. Iya, main sebagai aparat negara ya begitu. Itu kan ya berarti pertanyaan kan harus diganti. Yes. Karena saudara terdakwa belum pernah diinterogasi, belum pernah masuk ruang interogasi kepolisian, jadinya. Iya ini karena terlalu sederhana untuk berpikir kenapa melibatkan pembisik dalam pembunuhan ini. Jadi karena saya sendiri punya keyakinan kalau manusia tuh ya memang ada
dorongan untuk berbuat baik dan berbuat jahat gitu. Jadi pasti ada jin iblis yang dan malaikat membisik. itu ya. Iya, itu. Iblis dan Karena malaikat. sesederhana itu. Iya, tapi dalam fiksi itu ya memang tetap Iya, tetap harus dijelaskan. Tetap logis, tetap harus Tetap logis, logis. harus Kemudian logis. ya ini kan memang lebih banyak kepada interogasinya itu loh, permainan. ya nggak apa-apa interogasi. kalau interogasinya mau Kecuali dikuatkan ya pertanyaannya yang harus diganti. Pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mengarah kepada psikologis. ini tidak bisa dibantah. Si aku tidak bisa membantah karena bukti-bukti sudah di tangan polisi semua. Bukti-buktinya valid. Cuma begini loh, kadang yang sudah tahu pelakunya saja, yang sudah tahu terdakwanya saja kan sudah pasti gitu. Kadang ya ada beberapa kasus juga yang misalnya belum tentu dia pelakunya, tapi kadang dipaksa-paksa harus ngaku gitu kan. Ya beda cerita. Beda. Beda cerita. Gitu. Iya itu, ini makanya kenapa di sini ada kekerasan saat interogasi karena di beberapa berita juga Iya. ada anak di bawah umur yang Dipaksa untuk kan, mengaku, dengan dipaksa cara ini kekerasan ada. itu. Ya nggak apa-apa, tetapi bukan cari aman, memilih jalan aman, ya daripada kemudian nanti dikomplain. Iya, gitu. Prosedurnya nggak begitu kok. Iya. Bahwa ada peristiwa yang di luar protap, Betul. ya. Gitu. Tapi kalau mau membahas itunya, berarti kan itu bahasan khusus. Itu jadi ini sendiri ya, topik sendiri. Iya, lebih baik diceritakan bahwa si aku tidak membantah lagi seluruh keterangan, seluruh data itu sudah dipegang polisi. Udah A1 lah, udah. Ya, dia sudah tidak bisa membantah. Artinya pertanyaan polisi tidak perlu diungkapkan lagi. Cukup buktinya ini kamu mau ngapain lagi? Iya, udah skakmat. Nah itu sudah tidak bisa bergerak. Udah jangan negosiasi lagi Kiri lah. kanan depan belakang nggak bisa. Nggak ada upaya untuk Membela. agar dia mengaku tuh udah nggak ada. Udah kamu ini bukti. Iya udah vonis lah, iya langsung itu aja. Bukan vonis. Bukan vonis apa sih? Udah langsung skakmat. Udah langsung di gitu aja. Jangan bertele-tele lah gitu. Dia berkelit, berbisik lah. Enggak apa-apa. Tapi dari polisi itu sudah pegang semua. Selesai lah peran polisinya. Iya, di peran situ. polisi Jangan membuka dibanyakin. celah gitu. Jangan jangan dibanyakin gitu. Betul. Udah, Jadi ini sedikit tapi bermain efektif. di akunya aja. Bermain di si aku yang bapaknya. mengalami tekanan kejiwaan. Iya, gejolak. Kalau mau dibikin psikopat ya psikopat, kalau bikin mistis ya mistis. Tapi kalau saya sepakat ke mistis aja lah, biar fokus linear gitu. Iya. Iya. Dengan tema sebelumnya. Tema-temanya. Ya nggak apa-apa gitu. Ini tawaran. Ya paling Atau dikombin bisa nggak? bisa. Iya kan? Dua-duanya bisa. Artinya Kondisi dia mengalami kejiwaannya. kekerasan seksual dari bapaknya misalnya. Kemudian juga ada unsur eksternal, si bapaknya sering kencing sembarangan. Nah, gitulah. Nah, si Penunggu penunggu sungai. itunya marah, penunggu Korban. sungainya, kemudian mempengaruhi anaknya untuk ini. Kalau dari Meskipun gini, sebenarnya gini. Nanti ada logika yang nanti ditanyakan lagi gitu kan. Ngapain sih repot-repot nyuruh orang lain? Dianya juga bisa mencelakakan si bapak si aku iya, dengan mudah, betul. gitu kan? Kenapa harus lewat perantara? Iya, si pembisiknya itu. Ya kan? Makanya kan harus ada Apa apa ya? gitu loh. Ada perjanjian macam apa? Ada perjanjian yang dilanggar. Itu lebih tepatnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Bisa lah, jangan apa aja bisa. Perjanjian yang dilanggar Kemudian ke anaknya, yang ini yang mewakili. membalaskan dendamnya. Iya, ya kan sekarang boleh sih ya. Makhluk kayak gitu tuh semakin cerdas sekarang. Nggak kayak preman kan, nggak kasar, nggak barbar. Main cantik ya. Iya, main cantik.
Yang cantik Dia sekarang nggak bertindak sendiri. ada aplikasinya loh sekarang. Ya, gitu. Ya ini Iya. ya tugas penulis ya, kita melakukan eksplorasi itu. Iyalah, biar nggak cuma 3 halaman tuh. Ya justru bagaimana cara yang 3 halaman tapi lebih clear, lebih efektif. Artinya kalau mau combine antara psikopat dengan unsur eksternal juga menarik gitu. Lebih kuat diterima oleh pembaca. Iya. Gitu. Di dalamnya sudah Karena berat. begitu ya tambah. tambah Cici. itu. Ada lagi? Cukup lah saya mah. Teror pembisik. Nah dari judul teror Iya. pembisik sebenarnya masih bisa diolah lagi agar tidak straight ya, agar tidak langsung karena yang terjadi itu sebenarnya bukan teror. Iya, bukan. Yang terjadi bukan teror, tetapi mengendalikan. Menuntut. Kalau teror itu lebih untuk dirinya. Teror apa gitu, itu untuk dirinya. Dia mengalami teror, dia diteror. Mimpi buruk lah. Ya misalnya. Tapi kalau teror pembisik itu satu untuk satu orang yang jelas atau untuk banyak orang, misalnya untuk orang sekampung. Teror itu ya, teror itu sifatnya masif. Iya, Sifatnya masif, iya, betul. Kemudian tidak berakhir, tidak ada akhirnya, Iya. tidak ada ending. Jadi kalaupun mau ini bisa diubah ya, bukan teror pembisik. Apa deh nanti deh, itu judulnya Ditak-atik lagi. dibikin lebih enak lagi, lebih mengena. Bisa. Nah judul ini nanti menyesuaikan revisi. Karena ini barang sudah jadi, judulnya bukan bikin judul dulu kemudian isinya menyesuaikan, kecuali kalau di awal. Kalau di awal kan, kalau saya itu bikin judul dulu, isi menyesuaikan judul. Karena sudah ada judul dengan isi, perubahan judul menyesuaikan isi. Itu. Dan sekarang hari ini gini, orang sudah tidak terkejut lagi dengan kekejaman, dengan yang namanya teror. Iya, sudah baal gitu. Iya, misalnya kalau teror bom, di gereja mana, gitu. Orang ini udah nggak ini lagi. Justru yang ada. Lembut tapi menusuk tuh gimana ya? Iya. Kita perlu memikirkan judul-judul yang tidak sadis. Judulnya tidak sadis. Sadis itu cukup isinya, judulnya tidak. Yang sadis isinya. Keterlibatanku dalam kematian ayah karena adanya seorang pembisik yang tak pernah terlihat oleh siapapun, termasuk dirinya. Iya, siapa saja. Tambahan kecuali aku. Harusnya dia bisa ngeliat. Kalau mau kecuali aku yang bisa merasakan kehadirannya mistiskan. setiap dan aku berasa merinding, selalu merinding apa gitu kan. Kalau mau mistis ya. Ya begitu. Halus gitu tuh suaranya tuh masuk halus. Tapi tidak pernah terlihat oleh siapapun itu juga jadi berlebihan. Tidak pernah terlihat kecuali oleh aku. Ya, Atau tidak ada yang tahu kecuali aku. Tidak terlihat oleh siapapun kecuali aku. Ya bisa dipilih lah, nanti diolah. Yes. Tuh.
ke ruang kosong yang dingin. Kalau di kantor polisi itu AC kali Nah, ya. ini persoalan pengalaman pengalaman, harus nyari ini referensi. tentang interogasi. Kalau di film-film sih memang sangat serem, lampu gini ya, lampu sorot gitu, udah digoyang-goyang gitu kan, cuma kelihatan giginya doang. Ya nggak begitu juga sih. Artinya itu kan untuk residivis, itu kelas berat yang kayak gitu-gitu tuh. Juga duduk tapi tangannya diapalah, biasanya diikat lah. Ini enggak ya, sambil ngerokok apa. Rokok, aduh, ya Apalagi misalnya film kan. pelaku pembunuhan itu biasanya dibikin santai, nggak disuruh mengaku kok. Iya, diajak ngobrol. Kalau lihat Yang disiksa itu narkoba, karena ini kejiwaannya sudah sakit, dia bisa menipu pengguna narkoba itu. Makanya dia harus disiksa biar mengaku. Agar mengaku itu dia harus disiksa. Karena narkoba itu jadi amnesia. Datanya ada dan sebagainya, dia bisa aja tidak mengaku. Enggak. Ya udah dibuat narkoba aja. Dia iya. Ya, artinya kalau interogasi kelas berat itu nyantai. Nggak ada yang disiksa. Yang disiksa itu apa? Pemerkosa disiksa, narkoba. Ya karena apa? Kenapa pemerkosa disiksa? Karena itu tindakan cemen, diledek. Wah, ini karo wadon. Nah, yang kemudian nanti di selnya itu disodomi oleh tahanan yang lain. Jadi itu nggak keren. Yang keren tuh tahanan pembunuhan yang disegani. Yang dilecehkan ya pelaku pemerkosaan, disodomi sama yang lain. Kalau maling-maling gitu, Ya maling sih ya, kelas kocok ya. Pembunuh itu yang bergengsi gitu, yang disegani di kelasnya. Ya minimal 5 tahun, 10 tahun. Minimal 10 tahun kalau pelaku pembunuhan. Jadi selama 10 tahun itu dia merajai. Dia bisa melakukan pembunuhan ulang, bisa melakukan pembunuhan lagi. Dia sudah punya pengalaman. Kalau pemerkosa, dia mau merkosa siapa? Berani kan sama perempuan. Itu. Jadi harus mengetahui itu juga sih, seluk-beluk yang kayak gitu. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada tambahan, saya pikir cukup. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami dalam persidangan pengadilan teks di Ngopi Rabu Malam yang ke-140 Komunitas Sastra Lingkar Jenar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.